Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhayo. Baik, pada malam hari ini saya Igede Agus Wibawa, biasa dipanggil Gus Bang, Dek Bang. Sebelum saya memulai membahas tema vlog video saya malam hari ini, tentunya saya berharap kepada rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, handai tolan dimanapun Anda berada, kiranya berkenan untuk like dan atau mensubscribe channel saya ini, channel di YouTube saya ini. Dan terima kasih atas perhatian atau perkenannya untuk like dan mensubscribe-nya. Itu yang pertama. Selanjutnya pada malam hari ini saya ingin melanjutkan membahas catatan kritis saya. Namun saya belum bisa juga beranjak pada tema yang 10 tadinya. Namun karena ada perdebatan yang sangat menarik, ada elaborasi hal yang menjadi pergunjingan menarik di sosial media, khususnya di Bali ini, berkaitan dengan penanganan COVID-19 atau Corona. Akhirnya tema ke-10 ini bisa saya bahas, yang notabene tema ini akan saya jadikan satu dengan bagaimana penanganan COVID-19 Corona di Bali ini. Adapun perdebatan yang menarik di tanah Bali ini berkaitan dengan penanganan COVID-19 Corona yang menjadi pergunjingan di media dan sosial media, karena ada beberapa kelompok masyarakat yang bahasanya itu di sosial media mempertanyakan bantuan-bantuan sosial yang mungkin pandangan mereka tidak sampai, ada yang segelintir orang, atau mungkin ada sekelompok orang atau beberapa masyarakat yang mengharapkan bisa mendapatkan bantuan tapi ternyata tidak mendapatkan bantuan. Itu mungkin permasalahan yang terjadi sehingga ramai di sosial media, termasuk di pemberitaan media mainstream yang berskala lokal Bali. Izin saya merokok sambil merokok biar saya bisa rileks, karena ini akan saya bahas akan agak panjang, mungkin panjang sekali. Namun agar kita bisa nantinya menilai, mengkaji secara holistik, yang akhirnya kita bisa menyimpulkan di mana permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Tema yang ke-10 dari catatan kritis saya sebenarnya pemerintahan lokal di Bali, pemerintahan yang ada di Bali. Nah, itu saya konfrontir dengan penanggulangan, implementasi penanggulangan COVID-19 di Pulau Bali ini, di Provinsi Bali ini. Di mana pada beberapa jam yang lalu atau mungkin kemarin, kalau tidak salah, Pak Presiden Jokowi memberikan apresiasi khusus kepada Gubernur Bali dalam suatu telekonferensi rapat terbatas, di mana beliau memberikan pujian kepada Provinsi Bali, kepada masyarakat Bali, yang dianggapnya penanganan COVID-19 itu terbaik di Indonesia. Itu pandangan dari Pak Presiden Jokowi. Tentunya, pandangan ini, apresiasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat yang diwakili oleh Pak Presiden Jokowi, tentunya referensinya ada, dan saya mohon maaf, saya tidak memegang data rigid atau detail berkaitan dengan itu. Saya hanya mencoba mengkajinya dari sisi perspektif teori-teori dan filosofis yang mungkin berhubungan dengan permasalahan tersebut. Pujian yang diberikan Pak Jokowi sebagai presiden kepada Bali, pertanyaan mendasarnya, apakah pujian ini diberikan kepada pemerintah Provinsi Bali, kemudian apakah pujian ini diberikan kepada Gubernur Bali, atau pujian ini diberikan kepada masyarakat Bali. Nah, tentunya kita akan coba cross check bagaimana fakta yang terjadi di lapangan.
berkaitan kita konfrontir juga dengan struktur ketatanegaraan kita yang kita anut. Nah, berbicara tentang penanggulangan COVID-19 di Bali ini, sebenarnya dia tidak lepas dari pemerintahan lokal yang ada di Bali. Yang bahasa saya itu sebenarnya sejak saya belajar tentang ilmu pemerintahan di beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu, kemudian saya mengetahui bahwasanya di Bali ini ada perbedaan yang mendasar dibandingkan daerah-daerah lain berkaitan dengan struktur tata kelola pemerintahan di Bali, yang meskipun secara normatif Bali masih mengikuti regulasi yang diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tetapi di luar Undang-Undang Pemda itu sebenarnya ada entitas yang namanya pemerintahan lokal di Bali itu, yang bahasa sebelum dia menjadi desa adat, terminologi yang berlaku di Bali yang disebut di Bali itu namanya desa pekraman. Sebenarnya disederhanakan untuk mudah dimengerti secara Indonesia, namanya sekarang sudah berubah menjadi desa adat. Yang sebenarnya memang pekraman itu maksudnya adalah desa adat juga, hanya perubahan terminologi saja. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara pujian Presiden berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 di Bali ini yang dianggap terbaik, nah itu pertanyaannya apakah pujian itu kepada entitas institusi pemerintahan formal, pemerintah provinsi, apakah kepada pejabat, gubernurnya dan pasukannya, apakah kepada masyarakatnya. Nah, nanti akan kita bahas itu. Kembali saya tekankan itu. Jadi ketika fakta di lapangan, ternyata Bali itu punya pemerintahan lokal tersendiri. Sebenarnya di beberapa tahun yang lalu saya pribadi sebenarnya cenderung lebih suka jika Bali ini menerapkan otonomi yang asimetris. Jadi yang jelas berbeda dengan daerah lain, dan itu fakta bahwa di Bali berbeda dengan di daerah lain. Ada entitas yang namanya desa adat. Sehingga ketika kita bicara triple helix berkaitan dengan konsep hubungan peranata sosial yang ada di dalam satu wilayah atau ketatanegaraan, di sana ada pemerintah atau government, kemudian ada privat swasta, kemudian ada NGO atau organisasi kemasyarakatan. Di Bali bukan triple helix lagi, tetapi di Bali 4 helix. Nah, di sini ada namanya pemerintahan lokal yang namanya desa adat. Yang notabene kumpulan desa adat itu ada dibentuk yang namanya majelis desa adat. Nah, itu yang membedakan, sehingga saya selalu mengatakan bahwa ada hal yang berbeda, sehingga otonomi di Bali tidak bisa dipukul rata, digeneralisir dengan daerah lain. Itu yang paling mendasar. Dan bahkan saya mengetahui juga beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 atau beberapa tahun yang lalu di awal reformasi, pernah ada tim yang dibentuk untuk memperjuangkan otonomi khusus itu. Tetapi hasil sampai dengan hari ini progres daripada perjuangan tim itu belum kita ketahui semua hasilnya di mana akhirnya. Kemudian kita juga masyarakat di Bali juga berkaitan dengan perjuangan tim terdahulu itu tidak ada progres akhirnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya vlog saya ini dan mungkin ditonton oleh teman-teman di mana saja, mungkin yang memiliki itikat yang positif, yang baik, memandang Bali itu bukan hanya milik orang Bali tetapi juga milik orang Indonesia, milik dunia, karena entitas yang ada di Bali itu memang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Apa perbedaannya berkaitan dengan pemerintahan di Bali ini? Salah satunya itu tadi yang saya katakan, ada entitas yang namanya desa adat persepsi publik di Bali, masyarakat Indo-Bali itu sangat loyal dan sangat taat dan sangat patuh terhadap apa yang menjadi aturan yang berlaku di desa adat tersebut. Sehingga berkaitan dengan pujian Presiden berkaitan dengan penanganan COVID-19 itu, hipotesa saya yang mendorong itu bisa sukses adalah dengan dilibatkannya desa adat ini. Dan fakta di lapangan sudah jelas, desa adat tidak hanya terlibat dalam hal membantu warganya, tetapi juga secara spiritual. Masyarakat Hindu Bali itu begitu terjadi pertama kasus COVID-19 atau Corona di Bali ini, beberapa rangkaian upacara yang sifatnya spiritual
wajib dilaksanakan oleh masing-masing warga yang masuk sebagai anggota desa adat di wilayahnya masing-masing. Itu yang menjadi salah satu sebab kenapa masyarakat adat di Bali itu bisa taat terhadap kepada himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Di samping itu juga ketika kita bicara desa adat di Bali, desa adat yang salah satu referensi rujukan dalam penyusunan aturan adatnya atau awik-awiknya itu tentunya menggunakan referensi-referensi filsafat Hindu. Misalnya contohnya ketaatan terhadap catur guru. Salah satu catur guru itu adalah guru wisese, yaitu pemerintah. Jadi apa yang menjadi himbauan pemerintah pasti kemungkinan besar ditaati oleh masyarakat atau kerama Hindu Bali yang ada di Pulau Bali ini. Nah, itu sebenarnya hal prinsip yang juga mendorong atau membantu pemerintah formal, pemerintah pusat, pemerintah provinsi berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Bali ini. Itu salah satu sebab sehingga Bali ini bisa dikatakan sukses paling baik penanganan COVID-19-nya oleh Presiden Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian ketika saya bicara tentang pemerintah lokal di Bali, yang tadi saya katakan di sini ada desa adat, yang notabene sebenarnya kalau kita mencermati bagaimana struktur desa adat, kebetulan saya pernah menjabat di 2 desa dulu pada saat saya di birokrasi. Itu memang pengalaman saya di lapangan ketika bertugas di 2 desa itu, satu kelurahan statusnya tapi dia juga punya desa adat. Kemudian ada yang murni desa dinas, jadi belum berstatus kelurahan. Di sana juga bahkan di desa itu adalah desa induk. Sehingga interaksi saya selama saya beberapa tahun di kedua tempat itu mencermati bahwasanya konsep desa adat itu memang berbeda dengan konsep desa dinas. Jadi yang diatur itu memang umat Hindu sebenarnya. Tetapi filosofis kehadiran desa adat ini sebenarnya bisa dikatakan dia lebih dulu ada dibandingkan NKRI ini ada. Kemudian itu yang berkaitan dengan entitas keberadaan mereka. Yang tertua di Bali itu mungkin yang masih ada sekarang itu desa Trunyan, kemudian desa Sembiran di Buleleng, Trunyan di Bangli, kemudian ada desa di salah satu kabupaten di Karangasem, desa Tenganan. Jadi itu desa tertua yang sampai sekarang masih ada di Bali. Kalau kita cermati ketika desa tua ini yang notabene isinya atau regulasi atau aturan yang secara umum ada di ketiga desa ini, kemudian ada juga di semua desa adat di Bali. Itu bagaimana mengatur parayangan, jadi tempat ibadah, termasuk upacara-upacara persembahyangan, upacara-upacara agama, itu yang diatur. Kemudian palemahan itu lingkungan wilayah teritorial, itu yang diatur. Kemudian yang ketiga pawongan orang. Sebenarnya kalau kacamata saya sebagai orang yang mempelajari pemerintahan, sebenarnya esensinya itu sama sebenarnya antara desa adat, apa yang diatur di desa adat di Bali ini dengan beberapa desa tua yang mungkin masih ada di tempat lain. Misalnya Kampung Naga yang ada di Jawa Barat, kemudian saudara-saudara kita yang di Banten itu suku Baduy. Jadi ini sebenarnya tidak jauh dari hubungan manusia, esensinya sama, itu adalah aspek hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian aspek hubungan manusia dengan lingkungannya, kemudian yang ketiga aspek hubungan manusia dengan manusia. Jadi itu yang menjadi persamaan antara desa-desa tua di Nusantara. Titik kritis yang saya ambil di sini, sebelum saya menyentuh lagi permasalahan penanggulangan COVID tadi. Jadi titik kritis ini sebenarnya bagaimana mengatur ketiga hubungan itu. Sebenarnya tujuannya sama. Kalau bahasanya melestarikan lingkungan itu agak berat.
kalau kita bicara tentang demografi pertumbuhan penduduk yang tidak bisa kita cegah. Artinya apa? Sebenarnya keberadaan desa adat, kemudian desa-desa yang sejenis dengan desa adat yang mengatur 3 hubungan tadi, tujuan esensial yang sekarang itu sebenarnya bagaimana upayanya memperlambat kehancuran bumi, memperlambat kehancuran semesta, memperlambat kehancuran wilayah tempat kita tinggal, termasuk desa adat kita. Sehingga itu diatur tadi, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungan, kemudian hubungan manusia dengan manusia. Yang tujuannya bagaimana implementasi itu adalah bagaimana memurnikan jiwa sehingga menjadi jiwa-jiwa yang baik. Kemudian bagaimana membantu memurnikan jiwa manusia yang lain, hubungan manusia dengan manusia tadi. Kemudian bagaimana memurnikan sumber air bersih, sumber air itu namanya Danu Kertih. Kalau orang Bali bilang Danu Kertih. Bagaimana memurnikan laut, kemudian yang berikutnya bagaimana memurnikan semesta. Jadi ada itu yang namanya Sadkertih kalau di Bali. Nah, itu yang perlu kita cermati. Yang belum saya singgung tadi, bagaimana memurnikan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini yang paling penting. Nah, jadi Sadkertih ini merupakan implementasi semacam doktrin yang goalnya itu nantinya itu semesta ini bisa dilestarikan. Syukur-syukur bila bisa dilestarikan. Paling tidak bisa statis, tidak rusak. Nah, itu sebenarnya. Sehingga dengan konsep desa Pakaraman tadi yang mengelola, yang mengatur 3 pola hubungan tersebut, yang perlu digarisbawahi, di desa adat itu tidak ada otoriter. Jadi segala sesuatu yang sifatnya strategis, prinsip itu diputuskan melalui yang namanya sabedesa atau musyawarah desa. Nah, di sana dihadiri oleh yang namanya Kertedesa, bahasa Indonesia mungkin penasihat desa. Kemudian ada bendesa, ketuanya. Yang notabene juga ketuanya sebenarnya itu esensi awalnya, mohon maaf, paradigma voting itu kan setelah reformasi. Sebelum reformasi tidak ada istilah voting. Dilakukan melalui musyawarah mufakat. Sehingga benar sekali sila keempat Pancasila mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Voting nomor 12. Yang pertama musyawarah mufakat. Demikian juga dalam sabedesa itu, dalam sabedesa adat, segala permasalahan yang bersifat prinsip itu keputusan terakhir ada di sabedesa. Jadi eksekutornya setelah diputuskan itu barulah prajuru desa adat yang diketuai oleh bendesa adat. Nah, itu mekanismenya. Nah, karena mekanismenya seperti itu, memang murni dari masyarakat adat, masyarakat katakanlah secara nasional, masyarakat adat menurut desa adat, apa yang diputuskan, apa yang menjadi permasalahan bersama kemudian diputuskan, itu dilaksanakan bersama-sama. Nah, ini dikaitkan dengan penanggulangan COVID-19 ini. Ya, masyarakat Bali kan kalau kita lihat fakta empiris di lapangan, IPM-nya itu kan 10 besar di Indonesia. Bahkan mungkin bisa dikatakan 5 besar IPM, indeks pembangunan manusianya. Artinya apa? Dengan kondisi IPM yang tinggi itu, ketika mereka kembali ke desa adat, dan dia mengetahui bagaimana permasalahan COVID-19, mohon maaf, penanggulangannya yang meskipun dalam perjalanannya itu adalah bahasa-bahasa miring di tengah masyarakat, misalnya contohnya bahasa miring yang saya tangkap di sosial media, himbauan rasa PSBB. Jadi himbauan rasa PSBB itu diplesetkan himbauan rasa pembatasan sosial berskala besar. Karena IPM tadi yang tinggi, dia mengetahui kalau PSBB itu berarti masyarakat pembiayanya dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tapi kalau himbauan, nah karena statusnya tidak PSBB, ya himbauan yang tidak ada, bahasanya tidak ada keharusan bagi pemerintah memberikan kepada semua. Tapi masih ada peluang diberikan bagi yang masuk kategori keluarga miskin atau keluarga prasejahtera dan yang terdampak COVID-19. Nah, karena tadi yang saya katakan, euforia yang ada di Bali itu lebih masyarakat lebih respect berkaitan dengan entitas desa adat itu.
Jadi apa yang menjadi program pemerintah tadi yang disampaikan kepada Majelis Desa Adat kemudian diturunkan ke masyarakat, masyarakat jadi patuh. Nah, kalau berkaitan dengan pujian Pak Presiden tadi tentang Bali prestasinya terbaik tentang penanggulangan COVID-19, ya tentunya ini sebenarnya pujian tidak hanya kepada entitas pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota di Bali, tetapi juga kepada desa adat dan kepada masyarakat, semua masyarakat yang ada di Pulau Bali ini. Karena mereka melaksanakannya, bahasanya kalau saya cermati, dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus ikhlas. Kenapa saya katakan tulus ikhlas? Meskipun faktanya sedikit saya temukan. Fakta yang dekat dengan saya saja. Saya memiliki sahabat yang kebetulan suami istri bekerja di hotel di Kuta. Jadi sejak 2 bulan lalu dia dirumahkan, sahabat saya itu. Tapi dia tidak menerima gaji dari hotelnya. Dia harus hidup dari 2 bulan lalu tanpa gaji. Kemudian dia harus dibebani dengan pembayaran cicilan bulanan. Nah, kebetulan dia inbox saya, bahkan menawarkan produk makanan karena kebetulan suaminya chef, dia memasak dan jual melalui online. Nah, kebetulan yang bersangkutan chat saya, WA saya, mengatakan permasalahan tersebut, termasuk dia mencoba untuk mempromosikan produk makanan yang mereka jual. Nah, artinya kembali ke permasalahan masyarakat Bali tadi. Jadi fenomenanya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pujian datang kepada Bali. Sebenarnya pujian itu tidak hanya kepada pemerintah Bali, tetapi juga kepada masyarakat Bali. Karena sebagaimana yang saya sampaikan, ada sebab masyarakat di Pulau Bali ini begitu taat, begitu sungguh-sungguh melaksanakan himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, itu yang perlu kita cermati. Dan itu juga berkaitan tadi yang saya singgung, Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan manusia. Itu yang membuat manusia-manusia Bali itu legowo, ikhlas demi kebaikan bersama agar virus ini bisa segera melandai, bisa segera hilang dari tanah Bali. Nah, ketulusan masyarakat Bali itu sudah saya singgung. Ketiga juga berkaitan dengan desa adat tadi, di mana partisipasi masyarakat memang sangat tinggi sampai dengan hari ini. Kemudian yang perlu dicermati, etika warga negara. Jadi etika warga negara ketika kita bicara tentang penanganan COVID-19 ini di Bali, kemudian bagaimana peran pemerintah di Bali termasuk desa adat, ya jelas peran desa adat sangat besar sekali untuk mendorong masyarakatnya mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah resmi atau pemerintah provinsi, termasuk pemerintah pusat, termasuk pemerintah kabupaten kota yang ada di Bali. Jadi warga Bali karena mereka diikat oleh aturan hukum desa adat, mereka harus tunduk karena aturan desa adat itu mereka terlibat di dalam proses formulasi bagaimana membuat aweg-aweg di desa adat tersebut. Kemudian yang aspek yang kelima yang perlu kita cermati, semangat kebersamaan, kemudian ketulusan perjuangan, ketulusan pengorbanan semua masyarakat Bali. Ini sebenarnya dari sisi perspektif teoritis, ini sebenarnya jelas menunjukkan bahwa modal sosial di Bali itu besar sekali. Nah, modal sosial di Bali itu besar sekali, kemudian modal real yang dimiliki sumber daya alam di Bali juga, meskipun bahasanya dari sisi produk pertanian tidak sebanding dengan kebutuhan kita, tetapi kita punya jasa yang kalau dia kondisinya normal bisa menghasilkan uang yang banyak. Maka dari itu melalui vlog saya ini, saya mengajak teman-teman yang ada di Bali, senior-senior yang ada di Bali, khususnya senior-senior yang berkecimpung di dunia pariwisata, termasuk para akademisi. Kenapa kita tidak kembali memperjuangkan Bali untuk memperoleh otonomi khusus itu? Karena kekhususan itu terbukti. Salah satu hikmah bagi masyarakat Bali berkaitan dengan COVID-19 ini, ternyata Bali itu bisa survive. Meskipun tidak PSBB. Artinya apa? Masyarakatnya memiliki modal sosial yang tinggi sekali. Nah, ini modal kita. Kemudian kita juga punya potensi
alam yang bagus, kemudian keterampilan, kepiawaian di bidang pariwisata yang bisa mendatangkan banyak devisa kepada tidak hanya Bali tetapi untuk Indonesia. Nah, dan melalui vlog ini, ayo kepada saudara-saudara kita yang dari Bali, kenapa kita tidak bicara lagi tentang otonomi khusus untuk Bali? Karena faktanya memang sudah terbukti, desa adatnya ada. Dengan penanggulangan COVID ini terbukti bahwa modal sosial kita besar. Ketika kita bersatu, maka segala sesuatu yang menjadi tujuan atau cita-cita kita bersama, apabila kita bersatu, niscaya bisa kita wujudkan bersama. Termasuk juga rekan-rekan senior-senior elit yang ada di Jakarta. Harapan saya pribadi tentunya kalau memang ada celah untuk Bali, lebih leluasa mengatur Bali dengan sendiri, artinya bisa lebih memudahkan kita di Bali berkreasi sehingga bisa mendatangkan hasil yang lebih banyak. Kenapa elit-elit yang ada di Jakarta tidak membukakan lagi pintu berkaitan dengan wacana otonomi khusus untuk Bali itu? Nah, yang saya dengar juga ada perjuangan dari senior-senior kita yang ada di Jakarta, orang-orang Bali yang sudah ada di Jakarta, yang bertugas di Jakarta. Setelah juga memperjuangkan, sekarang rancangan undang-undang tentang Bali sudah masuk di Senayan, sudah masuk juga ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan undang-undang ini bisa segera dibahas sehingga hal-hal yang menjadi keinginan masyarakat Bali bisa segera direalisasikan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan pada vlog pada malam hari ini berkaitan dengan isu atau berita tentang Bali dipuji oleh Presiden Jokowi. Nah, karena Bali mampu memberikan penanganan COVID terbaik di Indonesia. Yang notabene tadi sudah saya singgung sedikit panjang lebar. Kenapa itu bisa terjadi di Bali? Ya karena modal sosial di Bali itu bagus sekali. Kemudian hal berikutnya yang perlu kita cermati, rekan-rekan, saudara-saudara yang tinggal di Bali termasuk elit yang ada di Jakarta, sebenarnya ada hal yang mendasar juga masih perlu kita benahi di Bali. Tentunya yang dua hal yang sangat penting sekali. Pertama, di Bali kita belum punya roadmap atau blueprint pengembangan sumber daya masyarakat. Artinya apa? Nah, ini kalau blueprint ini sudah dibuat di Bali, bagaimana mengatur SDM, bagaimana rule-nya, adik-adik yang mulai di bangku sekolah PAUD, kemudian sekolah dasar, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian Poltek. Nah, ini yang perlu dicermati, kemudian universitas. Jadi titik kritis di sini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan blueprint pengembangan SDM di Bali. Apakah kita punya pemetaan ini? Pemetaan ini berapa yang kita butuhkan masuk ke universitas, berapa anak-anak putra manusia-manusia Bali yang harus masuk ke universitas, berapa yang harus masuk ke Poltek atau college. Karena sebenarnya di lapangan itu tidak kebutuhan tenaga kerja itu sebenarnya cukup di strata Poltek atau college itu. Jadi tidak harus sarjana, paradigma yang terjadi di lapangan sekarang. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama, tidak hanya di Bali, mungkin untuk Indonesia ini kita belum punya di Bali. Sehingga kalau ini kita sudah punya, kita akan tahu berapa ada universitas harus di Bali, kemudian berapa ada Poltek yang harus ada di Bali, dan itu jurusannya harus disesuaikan dengan potensi yang ada di Bali, kemudian slot-slot skill apa yang diperlukan dunia usaha, tidak hanya di Bali tapi di luar Bali atau global. Nah, itu perlu penting. Kemudian modal juga yang dimiliki di Bali sebenarnya untuk bisa lari maju lebih cepat, karena dia merupakan satu pulau yang notabene satu provinsi, one island one manage. Sebenarnya Bali ini sangat bagus sekali ketika pemerintah pusat menjadikannya sebagai pilot project pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, ini pernah saya tulis makalah ini ketika saya mencoba peruntungan seleksi di KPK. Pada saat itu ada rekrutmen Sekjen KPK, saya mencoba untuk bahasa saya itu yang mencoba peruntungan lah ikut seleksi Sekjen KPK.
Jadi ini salah satu makalah yang saya sampaikan, yang saya lampirkan pada saat pendaftaran Sekjen KPK itu. Jadi Bali ini sebenarnya sangat pas, sangat bagus di wilayah regional Bali Nusra ini dijadikan pilot proyek pencegahan pemberantasan korupsi. Contohnya misalnya, kalau ada katakanlah pejabat yang akan dipromosikan, katakanlah baik itu yang aparat penegak hukum maupun pejabat-pejabat di kantor perwakilan kementerian yang ada di Bali, diupayakan mereka-mereka yang dedikasinya bagus. Nah, ketika dia bertugas di Bali 2-3 tahun atau 4 tahun dan ternyata dia berhasil, artinya zero, tidak ada permasalahan, bahkan kalau APH itu dia bisa memberangus pelaku-pelaku koruptor di Bali, itu seharusnya oleh negara, oleh pemerintah pusat dia dipromosikan naik kelas. Yang misalnya dia katakanlah contohnya dia Kajari tipe B, dia dipromosikan menjadi Kajari tipe A. Yang misalnya jadi yang jabatannya Kapolres tipe B, dia dipromosikan menjadi Kapolres tipe A. Nah, itu harus ada garansi kalau pemerintah pusat mau menggunakan Bali ini sebagai pilot project pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi? Kalau sudah Bali jadikan pilot project, berarti bisa dipastikan bahwa pejabat-pejabat yang masuk ke Bali itu pejabat-pejabat yang sudah disiapkan untuk menjadi pejabat-pejabat yang top dan brilian. Ada garansi. Misalnya kemudian saya berikan contoh lagi, misalnya seandainya ada katakanlah misalnya Kapolda ditugaskan di Bali 2 tahun 4 tahun dia sukses, dia harus dinaikkan kelasnya, entah itu menjadi Kabar Eskrim, entah itu menjadi Kapolda tipe A. Itu harus demikian juga di Adiaksa, di Korp Adiaksa, demikian juga di Korp Mahkamah Agung. Jadi kalau ada yang sukses menjadi kepala pengadilan negeri Jembrana misalnya, ketika dia sukses bertugas 2 tahun 3 tahun, dia harus digaransi naik kelas. Nah, seandainya nanti misalnya ada katakanlah oknum pejabat ternyata dia bermasalah ketika ditempatkan di Bali, nah, tidak reward yang diberikan, punishment diberikan. Contohnya misalnya ketika dia diberikan tugas di Bali dia bermasalah, dia dibuang saja ke daerah yang terbatas, misalnya ditempatkan di Kabupaten Tual Maluku, ditempatkan di Kabupaten Buru misalnya, di daerah yang jauh lah. Jadi kalau memang ada niatan bagus memandang Bali sebagai potensi besar Indonesia, termasuk tadi yang saya stressing roadmap pengembangan sumber daya manusia Bali. Nah, itu mungkin jadi kesimpulan yang saya bisa katakan berkaitan dengan Pak Presiden memberikan apresiasi kepada Bali karena penanganan COVID-nya terbaik di Indonesia. Itu sebenarnya tidak terlepas dari fakta real di lapangan, dari fakta normatif struktur ketatanegaraan yang ada di Bali, tata kelola pemerintahan yang ada di Bali. Yang saya katakan tadi, dia tidak hanya triple helix, tetapi dia four helix, empat komponen. Ada pemerintah daerah, kemudian ada pihak swasta, kemudian ada ormas, organisasi kemasyarakatan, ada yang satu lagi adalah pemerintahan desa adat di Bali. Nah, karena fourth helix inilah Bali itu bisa maksimal melakukan penanggulangan COVID-19 meskipun tidak berstatus PSBB. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dia berhasil? Karena modal sosial yang dimiliki Bali itu memang sangat tinggi. Modalnya sangat besar, modal sosial. Artinya IPM masyarakatnya sudah sangat bagus. Kemudian ketaatannya dia kepada pemerintah, tidak hanya pemerintah desa adat, tetapi juga pemerintah yang formal, pemerintah resmi juga sangat baik. Nah, itu dua hal yang membuat Bali ini bisa memperoleh predikat terbaik menangani COVID-19. Artinya apa? Artinya ketika terjadi pro kontra, ada yang bahasa-bahasa miring di masyarakat mengatakan bahwa berkaitan dengan bahasa-bahasa miring pujian Pak Presiden itu sebenarnya itu wajar-wajar saja, karena faktanya memang masyarakat Bali melaksanakannya dengan tulus ikhlas. Nah,
karena mereka taat kepada desa adat dan pemerintah. Itu yang menjadi kesimpulan kedua. Nah, di luar itu berkaitan dengan aspirasi yang bertanya tentang anggaran-anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, itu sebenarnya statusnya itu ranah yang dibicarakan tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau sudah bicara pengelolaan keuangan daerah, itu ada regulasi yang mengatur. Dan sepengetahuan saya, proses pencairan anggaran-anggaran itu yang namanya anggaran daerah, notabene bagian daripada anggaran negara, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses mekanisme yang harus dilalui, sehingga kalau bahasa saya yang paling pas menjawab berkaitan dengan anggaran-anggaran tersebut adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Jadi saya hanya menyinggung tentang kenapa Pak Presiden memberikan penilaian A+ kepada Bali. Artinya tidak hanya provinsi yang dipuji, tetapi juga yang paling mendasar sekali adalah masyarakat yang tinggal di Bali. Baik itu masyarakat adat Bali maupun masyarakat yang tinggal di Bali tapi tidak masuk desa adat. Karena mereka secara umum bersama-sama berupaya keluar dari pandemi COVID-19 ini. Nah, itu mungkin dua hal yang bisa saya simpulkan berkaitan dengan vlog saya pada malam hari ini. Yang jelas, pujian Pak Presiden itu tidak hanya kepada Pemprov Bali, tetapi yang paling penting adalah kepada seluruh masyarakat Bali yang dengan sungguh-sungguh berupaya bersama menanggulangi COVID-19 ini. Nah, demikian vlog pada malam hari ini saya sampaikan. Apabila ada dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.